warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasabang Iman Syuhada, calon guru penggerak SD Negeri 1 Kota Sabang, Provinsi Aceh. Dalam kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3. Saya akan melakukan rangkaian supervisi klinis dan percakapan dengan teman saya, yaitu tentang paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat saya, yaitu guru di salah satu guru SD Negeri 1 Kota Sabang. Rangkaian supervisi ini terdiri dari kegiatan sebelum perencanaan atau pra observasi, kemudian ada observasi, dan setelah itu ada pasca observasi. Apa kabar Ibu? Baik Pak Jas. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesehatan ya Bu ya. Sebelum saya melakukan percakapan dan Ibu, boleh saya mohon untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Biasa saya dipanggil Ibu Yuyun. Kebetulan di SD 1 ini saya menjadi wali kelas 3A. Jadi hari ini hari pertama saya di coaching oleh calon guru penggerak, itu Pak Jas ya Pak Jas. Mungkin itu aja Pak Jas perkenalannya. Terima kasih Bu Yuyun. Sebelum kita mulai dalam proses perencanaan nantinya dalam proses pembelajaran, maka saat ini saya akan melakukan supervisi coaching klinik terhadap Ibu. Boleh saya mohon untuk Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dalam pembelajaran nantinya, indikator apa yang akan Ibu sajikan di dalam proses pembelajaran nantinya, Bu? Kebetulan ini sudah belajar di tema 7 tentang perkembangan teknologi. Ini sudah sub 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi kebetulan. Jadi sasaran saya hari ini indikatornya adalah siswa nanti itu bisa membandingkan yang mana yang namanya alat komunikasi tradisional dan yang mana namanya alat komunikasi modern. Dan nanti siswa bisa menjelaskan sendiri yang mana perbedaan kedua alat komunikasi tersebut. Terima kasih Bu. Di kelas berapa ini Bu? Di kelas 3A. Di kelas 3A SD Negeri 1 Kota Sabang ya Bu ya. Nah, nanti di dalam proses pembelajaran itu tujuan yang ingin dicapai apa saja gitu? Tujuan ini kan paling penting Pak Jas. Jadi sebenarnya kan ini sudah pembelajaran ketiga, lanjutan dari pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 3 ini tujuan paling utama saya itu siswa itu pertama itu mengetahui dulu yang mana alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Yang kedua, tujuannya siswa itu bisa membedakan yang mana yang tradisional dan yang mana alat komunikasi modern. Kalau untuk metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini, metodenya boleh dijelaskan kepada saya Bu? Iya Pak Jas. Kalau di pembelajaran ini terutama media yang digunakannya, kalau PP sebelumnya tuh nggak ada. Jadi karena metodenya di dalam buku itu ada pembelajaran tentang penggunaan salah satu alat, jadi saya mengambil metodenya itu banyak, tapi yang paling pertama itu metode demonstrasi. Dengan kita langsung demonstrasi, siswa mungkin langsung paham. Kemudian dibantu lagi nanti ada permainan. Dari demonstrasi tadi nanti kita buat permainan, kemudian ada diskusi. Dari diskusi ada metode tanya jawab, nanti yang akhir pasti ada penugasan. Metode ceramah juga ada Pak Jas, tapi nggak banyak. Jadi alasan Ibu memilih metode itu mungkin kita melihat ada permainan-permainan tradisional yang harus diterapkan kepada anak-anak ya Bu ya. Itulah ibaratnya ini Pak Jas, memberitahu supaya tahu. Sekarang kan udah nggak lagi, udah game-game. Mengenalkan, lebih ke mengenalkan. Oke Bu, terima kasih Bu. Untuk alat dan bahan atau sumber belajar, apakah yang akan Ibu siapkan? Untuk alatnya, di hari ini saya sudah mempersiapkan telepon kaleng. Jadi teleponnya dari kaleng. Kemudian ada alat bantu lain kayak infocus, kemudian laptop maksudnya untuk memberitahu
yang tidak ada di yang saya bawa hari ini. Kemudian kayak sumber belajar kan pasti ada buku tema siswa, pegangan guru, dan dibantu dengan adanya nanti gambar-gambar dari internet atau website. Pendukungnya. Ya, Bu, selanjutnya Bu, mohon Ibu bolehlah menceritakan tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya Bu di dalam kelas. Berarti pembelajaran dari awal sampai akhirnya, iya. Kalau tahapan pembelajaran itu kan ada 3, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kalau di kegiatan pendahuluan itu seperti hari-hari biasa, ada salam doa, kemudian mengecek kehadiran, kemudian yang paling penting itu ada persepsi Pak Jas, yang kemarin saya ajarkan, kemudian kita sangkut pautkan dengan yang hari ini. Jadi yang sudah tahu akan saya sangkutkan dengan pembelajaran yang hari ini. Dan yang terakhir nanti adalah penyampaian tujuan pembelajaran ke siswa. Apa sasaran yang harus dicapai pembelajarannya hari ini. Kemudian kalau di kegiatan inti, itu yang pertama nanti saya akan memperlihatkan dulu ke siswa. Kemarin memang sudah dibahas secara lisan saja Pak Jas. Apa itu alat tradisional, apa alat komunikasi modern. Nah, hari ini sudah berjanji ke anak-anak, nanti Bu Im akan menampilkan gambar-gambarnya. Jadi diperlihatkan dulu gambarnya. Anak-anak bisa membedakan yang mana tradisional, yang mana modern. Baru saya akan menampilkan atau mendemonstrasikan satu telepon kaleng itu, langsung mempraktekkan siswa dengan siswanya. Kemudian sasaran saya akan membagikan lagi setelah paham anak-anak, membagikan LKPD. Saya memberikan LKPD per siswa nih Pak Jas, tidak per kelompok. Jadi supaya siswa itu kalau per kelompok sudah kemarin, hari ini kepengennya kerjanya mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang datang? Aksa ya, Aksa belum. Sultan yang ada. Kalian masih sakit. Tadi orang tuanya ada datang. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Sebelum belajar, mungkin mau tes dulu tepuk konsentrasi. Masih ingat? Masih. 1 kemana? Depan. 2 kemana? Kanan. 4 kemana? Benar. 5 kemana? Jangan lupa satunya kalau 5. Ya? Ya. Kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 4. Ya, tepuk 3. Nggak konsentrasi. Tepuk 5. Pintar. Tepuk 1. Tepuk 5. Oke, konsentrasi semua. Mantap, turun. Kemarin kita belajar tentang apa? Alat komunikasi. Ada lagi yang lain? Siapa yang masih ingat yang kemarin? Yang kemarin? Hah? Apa? Jangan takut-takut lah. Belajar tentang apa? Kemarin belajar tentang apa? Siapa yang berani? Berani? Lu bilang berani. Apa nak? Boleh. Lagi yang lain? Cita-cita. Boleh. Yang lain lagi? Siapa yang tahu? Alat tradisional. Terutama komunikasi. Hari ini dan kemarin masih sama-sama. Kemarin kita sudah melihat dan membaca tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kalau yang masa lalu disebut apa? Yang sekarang? Nah, boleh mau tanya dulu. Ada lihat di depan Bu Yuni kan? Ada.
kemarin, cuma sekarang tujuan pembelajaran Bu Yun ini. Nah, kemarin kan sudah ya. Nah, hari ini Bu Yun kepengennya siswa Bu Yun semua ini mengetahui yang mana alat komunikasi tradisional, yang mana alat komunikasi modern. Sudah tahu nih Bu? Oke, mantap. Setelah tahu, kamu harus bisa membandingkan yang mana alat komunikasi tradisional, yang mana alat komunikasi modern. Harus tahu perbandingannya. Oh, yang lama gini, yang modern gini, harus tahu bedanya. Bisa? Nah, yuk, sekarang Bu Yun akan memberikan kamu sebuah lagu dulu. Ini lagu tentang alat komunikasi. Nadanya nada lagu ada, gitu ya. Siap? Buyut akan video. Komunikasi. Ulang lagi. Macam-macam jenisnya. TV, radio, dentungan, majalah, surat, koran. Dengan bunyi telepon, kring kring. TV untuk dilihat, radio untuk didengar, koran untuk dibaca. Iya, siap, dengar dulu. Ulang lagi. Jadi hari ini kita akan belajar alat komunikasi tradisional dan modern. Alat komunikasi yang digunakan dalam proses penyampaian pesan dari satu orang atau satu pihak ke orang lain dengan menggunakan media tradisional disebut alat komunikasi apa nih? Kita coba benar. Nah, sama. Berarti benar. Kemudian coba kita lagi. Alat yang digunakan dalam proses penyampaian pesan atau informasi dari pihak satu ke pihak yang lain dengan menggunakan media teknologi. Contoh alat komunikasi apa nih? Ya, ini namanya. Alat komunikasi tradisional. Dia namanya apa? Telepon kaleng. Betul. Dia bisa berkomunikasi, disebut telepon. Kemudian dari apa terbuatnya? Ini disebut Telepon kaleng. telepon kaleng. Mau coba? Mau. Coba dulu pertama laki-laki dulu ya. Nah, kita coba dulu. Satu dari ujung sana dulu. Rasya boleh maju nak? Boleh Dani lah. Tangganya boleh. Di sini Dani. Rasya pegang satu. Ini pegang satu sini. Coba tes dulu ya. Pertama berdekatan dulu. Nah, coba tes. Siapa yang mau ngomong atau siapa yang mau dengar nih? Rasya mau apain? Mau dengar? Ah, Rahmat yang ngomong berarti ya. Pertama kendorkan dulu. Oh, stop. Nah, cak ngomong yang gede-gede. Dengar ya. Nah, sekarang ke belakang mundur, ketatkan talinya. Terus ya. Rahmat yang ngomong. Ada dengar suara Syah? Dengar. Nah, ini ya bedanya ya. Saat talinya kendor atau dilonggarkan, gelombang suaranya nggak akan tercapai ke tempat si Rasya, ke tali yang satu ini. Jadi talinya harus ditarik ketat, baru diletakkan di telinganya. Sekarang gantian boleh? Rasya yang ngomong. Dengar Mat? Apa dibilangnya? Hah? Terus ya? Lu salah, ulang lagi. Salah, yang ketat tadi. Dengar, udah, siap. Dengar Mat? Apa dibilangnya? Ya jadi, Asyik ngomong apa tadi nak? Katanya. Abjad lagi, sekali lagi. Lagi, Asyik ngomongnya lagi. Bukan. Apa jadinya? Hah? C katanya. Yang penting ada suara kan? Ada, cuman kurang jelas. Kita ganti dulu. Ladies ya, Bilkis boleh. Alma lah, Bilkis sama Alma coba. Bilkis sama Alma. Gantian, Bilkis sama Alma. Boleh. Kenalin dulu pertama. Siapa yang mau ngomong duluan?
boleh. Alma ngomong ya. Dengar, guys. Udah ngomong Almanya? Udah nggak dengar. Nah, karena talinya masih gelombang suaranya nggak mau dijalan karena kendor. Mundurkan sampai ketat talinya. Coba. Ya, Alma ngomong. Ada suara kak? Ada. Apa Alma ngomongnya? Katanya. Katanya ulang lagi. Yang jelas ngomongnya. Katanya. Apa dia ngomongnya? Ada dengar? Coba kita Menkis, ya sekali ya. Menkis sebelah Alma. Tadi yang pertama benar. Hai katanya. Coba ya, Maya sini. Bilang, dekat dengar. Kalian pada Kis? Apa Bun bilang? Apa Bun bilang? Hah? Salah Bun bilang apa? Oh cantik Bun bilang. Ulang lagi. Abjad ya, abjad. Kayaknya kurang jelas ya. Kalian buat. Apa? Salah sih. Tapi ada suara kan? Ya, boleh duduk. Nah, kenapa saat dibicara ternyata setelah Bu rasakan sendiri, saat Bu berbicara ada bergemanya di sini. Seperti ada gema di ruangan. Saya kayak gitu. Ya, nanti kita praktek lagi ya. Sekarang Bu Yun akan membagikan kamu namanya itu lembar kerja sendiri-sendiri. Caranya, tadi kan sudah paham yang mana komunikasi, yang mana yang alat tradisional, yang mana modern udah paham kan? Ada yang mau tanya dulu sebelum membagikan yang ini. Nah, nanti bisa semua ya. Bagikan ke belakang bang, kasih satu. Bagikan ke belakang ya Junan. Bagikan ke belakang, open. Nanti kalau ada sisanya kasih ke buku lagi. Boleh dituliskan nama, kemudian dipasangkan berarti diapain nak? Benar, ditarik garis. Tapi Boleh pakai apa aja boleh, nggak mesti lurus. Boleh buat bergelombang, yang penting ke titik-titiknya. Kemana dia? Dilihat gambarnya, kemudian dipasangkan dari alat gambar. Kemana tulisannya? Apa ke tradisional? Apa ke modern? Jangan memikirkan terus. Pakai pensil. Tulis nama ya, jangan lupa. Ya, nama lah. Sudah, kalian udah ya? Oh, kalian sudah. kami juga. Udah ya, ayah. Sabar-sabar dulu, nanti kayak biasa kita tukarkan ke samping untuk dibaca sama-sama ya. Udah semua? Kamu udah? David udah? Belum? Bu. Ya, iya, sabar-sabar. Ya, sabar-sabar. Nah, yang biasa ya, yang sana tukarkan sama yang di sebelah sini. Baca ya, boleh, Muari boleh lah. Bacakan punya temannya yang itu, boleh. Yang lain dilihatnya. Kalau yang Muari baca benar, contek langsung. Gitu ya. Assalamualaikum. Ya, di gambarnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon kaleng tradisional. HP modern. Surat tradisional. Prasasti. Prasasti tradisional. TV modern. Ada yang berbeda dari Muarif bacakan? Nggak ada. Berarti semuanya 100. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
pada kesempatan kali ini saya CGK Angkatan 6 SD Negeri 1 Kota Sabang akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik untuk pasca observasi dengan Ibu Yuyun, yang mana saya akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada 3 hari yang lalu atau minggu yang lalu saya sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran terhadap apa yang dilakukan oleh Yuyun. Sekarang insya Allah saya akan melakukan kegiatan coaching pasca observasi. Bagaimana Bu Yuyun kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Jas, sangat baik. Alhamdulillah baik semuanya Bu Yuyun ya. Iya. Yuyun, saya meminta izin nih sebentar pada Bu Yuyun. Mungkin Bu Yuyun ada waktu luang sehingga kita bisa melakukan percakapan tentang apa yang sudah Ibu lakukan pada minggu yang lalu terkait tentang praktek mengajar yang telah saya lakukan sebelumnya. Nah, Bu Yuyun, pada bincang-bincang kali ini, dalam pertemuan kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan terhadap kegiatan obrolan kita nanti? Untuk hari ini yang obrolan kita hari ini ya Pak Jas ya, mungkin karena kemarin saya sudah melakukan pembelajaran, mungkin hari ini di sini ada calon CGP Pak ya, udah CGP Pak ya. Nah kemudian ada Bapak mungkin bisa memberikan masukan kepada saya yang mungkin kemarin ada kurangnya di mana atau ada penambahannya, atau bahkan jangan gini Bu Yuna gitu, ibaratnya ada masukan-masukan saran tentang pembelajaran saya kemarin. Oke, istilahnya kita sharing ya Bu ya, Ya. Sharing bagaimana untuk mengetahui kondisi kita mengajar di dalam kelas dan mungkin kita ada jalan keluar untuk memperbaiki sehingga kita mendapatkan pengalaman yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Yuyun. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu Yuyun ketika Ibu Yuyun mengajar pada minggu yang lalu, Bu? Kalau perasaannya itu senang Pak Jas, karena memang anak-anak itu kan aktif, kemudian anak-anak gembira karena kemarin kan ada langsung demonstrasi, jadi bahagia anak-anaknya. Cuman memang ada juga beberapa yang agak sulit karena nggak ada konkret barangnya. Kan alat-alat transportasi modern itu kan gampang dicari, tapi kalau yang tradisional kan susah untuk sekarang. Jadi perasaannya bahagia, senang, alhamdulillah apa yang diinginkan ada, begitu. Kalau saya simpulkan, mungkin perasaannya sesuai dengan hati keinginan kita ya Bu ya, karena kita melihat proses Saya pisahkan dulunya pribadi-pribadi gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya nih Bu, dalam mengembangkan yang Ibu lakukan terhadap yang masih kurang tadi, kan seperti yang tadi Ibu katakan, kekurangan saya adalah untuk dalam mengelompokkan anak-anak dalam melaksanakan diskusi kelompoknya. Di situ belum begitu nampak ya. Jadi apa yang harus Ibu lakukan ke depan? Mungkin kalau ke depannya, karena ini demonstrasi, kemudian ada juga saya menggunakan metode permainan. Memang lebih bagusnya dia dulunya berkelompok. Jadi setiap kelompok itu langsung ada timnya. Kemudian waktu demonstrasi bisa kita panggil per tim. Jadi diskusinya pun nanti langsung terlihat di depan pembelajarannya. Jadi rencana perbaikan untuk mengembangkan kemampuan Ibu itu gimana? Oh, kalau itu memang Pak Jas, namanya kita guru ya Pak Jas, jangan puas dengan apa yang ada hari ini. Ya tetap harus belajar, kemudian Belajar di mana aja? Belajarnya sumber belajar tuh banyak Pak Jas. Bisa dari kawan sejawat ya. PMM ya Bu ya? Bisa dari kayak kemana Pak Jas ya? Platform Merdeka Belajar ya ada kan? juga kan banyak sekarang website yang udah banyak membantu Pak Jas ya. Ada Merdeka Belajar kan banyak. Secara mandiri itu ya. Ya. Kemudian mungkin Ibu ada melakukan kegiatan di KKI. Kemudian memang saya bukan pengurusnya Pak Jas langsung, tapi memang anggota KKI. Jadi alhamdulillah ada juga sharing-sharing, bertanya-tanya
sama sesama anggota juga ada, sesama kawan sejawat, setim sekolah juga ada. Bisa saya simpulkan bukan di dalam untuk pengembangan itu nantinya berarti ada 3 langkah untuk mengembangkan apa yang harus Ibu lakukan ke depan. Seperti Ibu bisa melihat PNN, di sana kan ada praktek belajar atau praktek baik ya, jadi bisa menjadi referensi kita untuk mengembangkan diri kita, mungkin bisa melalui KKG ya Bu ya, atau apa yang Ibu lakukan secara mandiri, bisa Ibu belajar di buku, di sumber-sumber lain, atau di YouTube, ataupun di apa saja lah Ibu ya, yang penting kita bisa menggunakan apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau kira-kira Ibu yang seperti tadi Ibu katakan, kapan Ibu lakukan hal-hal tersebut? Ada jangka waktu atau schedule-nya? Ini lebih ke Pengembangan diri Ibu terhadap- pengembangan diri. Kalau pengembangan diri kan dia nggak ada batas ya Pak Jas ya. Sebenarnya yang harinya apa yang kurang, mungkin besok langsung diperbaiki supaya tidak berlarut-larut ke pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau menurut saya kapannya Pak Jas? Mulai dari sekarang? Ya, mulai dari sekarang. Ini sendiri nih Pak Jas pertama ya. Hari ada kapan saja. Ini kan kemauan dirinya juga. Jadi kapan saja bisa Pak Jas. Tidak mesti ada bulan depan. Ada terjadwal? Kalau untuk itu Pak Jas, jadwal ini nggak ada Pak Jas ya. Jadi kapan ada kesempatan, ada waktu, ya dilihat-lihat mana yang. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya. Jadi Ibu sudah mulai mengetahui bahwa apapun kekurangan diri kita ini, artinya kita harus lebih banyak belajar, ya kan? Belajar itu seperti yang saya sampaikan. Terus kira-kira Bu, siapa saja yang mendorong Ibu untuk melakukan pengembangan diri ini? Memang yang terutama itu diri sendiri ya Pak Jas ya. Kalau nggak ada Motivasi kemauan, itu kan, ya ya. kalau nggak ada diri sendiri nggak ini. Kemudian juga alhamdulillah di SD Negeri 1 ini banyak memang guru-gurunya yang kalau kita bilang yang memang bisa, yang pintar, yang memang mau mendukung. Jadi banyak kawan-kawan juga karena masih muda, ayo Yun, belajar lagi. Jadi diri sendiri, kemudian ada juga teman, kemauan ya kan. Masuk Dan kepala juga sekolah ya Bu? ya itu pasti penting ya kan, kepala sekolah. Dan juga alhamdulillah keluarga juga mendukung. Jadi banyak faktor yang mendukung saya Pak Jas. Yang penting saya sampaikan tadi, ada motivasi dalam dari kita sendiri bahwasanya kita akan melaksanakan pengembangan diri kita untuk pembelajaran lebih baik lagi ya Bu ya. Kemudian ada dukungan dari rekan sejawat ya Bu ya, termasuk rekan-rekan ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah berpengalaman, termasuk juga nanti di sana ada kepala sekolah dan keluarga lah gitu ya Bu ya. Oke Bu, dari percakapan kita ini ada tidak yang masih terganjal